Nah, mudah-mudahan nanti eksperimen ini nanti bisa membantu teman-teman ya. Mana tahu nanti dapatin kasus seperti ini. Yang penting jangan lupa subscribe-nya dulu dan nyalakan juga tombol loncengnya. Saya akan buatkan skemanya. Ya, ada servisan kita ini di Toshiba. Tiga 32P 1400 PJ tipenya. Untuk seri ini, kalau gambarnya bermasalah ya, seperti biasa, bisa teman-teman cek dulu tegangannya semua. Di bagian tikonnya ini ya, pastikan tegangannya semua normal dulu. Satu persatu dicek dulu tegangannya. Nomor 2. Di situ terukur 14,9 volt, normal, bisa dibilang normal. Lalu tegangan HAPDD 7 volt, 8 volt. Ya. Normal juga tegangan termasuk. Lalu tegangan 3,3. PGL ya. Di sini tegangan PGL minus 11,5. Untuk PGL-nya ya, bisa dibilang normal. Lalu di sebelahnya sini tegangan 3,3 volt. 3,2 ya, tergolong normal. Lalu coba kita akan cek PCC inputnya 12 voltnya ini. Tunggu. Tegangan 12 voltnya ini pastikan normal ya, 12,9 PCC input. Lantaran kalau ini kadang-kadang ngedrop tegangannya 9 volt, 10 volt, biasanya bisa mengakibatkan gambarnya bermasalah, bisa juga. Lalu kita akan coba cek SDA STL-nya di sini. SCA SCL normal. Ya, ini untuk SDA SCL ada 2 tegangan di sini. Lalu coba kita ukur datanya, data yang masuk dari mainboard ke tikonnya ini ya. Ada 5 pasang, karena kadang-kadang kalau datanya bermasalah bisa juga membuat gambarnya itu seperti berkabut ya. Saya akan coba cek di sini. Ya, di sini 1,1 multitesternya nggak usah saya tunjukkan, yang penting saya sebut ya. Lalu pin keduanya 1,3. 1,2 ya, 1,2 volt, 1,2 volt, 1,1, 1,3 ya. Jadi untuk datanya ini sih nggak bermasalah ya, untuk tegangan datanya juga masuk normal. Jadi untuk test point tegangannya semuanya bagus, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut kembali ya. Ini lanjutan video yang kemarin yang sempat saya tunda. Jadi itu panel yang kemarin sana tuh parah, rusaknya parah banget lah. Memperbaikinya nggak cukup 1 hari ya. Kalau biasanya untuk kasus-kasus seperti ini sih pemotongan jalur biasanya 1 jam, setengah jam, 10 menit juga bisa selesai. Begitu dipotong jalurnya kanan kiri langsung sembuh ya.
Kalau dia gambarnya double bergetar mungkin ya. Tapi untuk kasus ini dia gambarnya tidak bergetar, tidak juga double. Cuma dia kasusnya gambarnya dia bergaris-garis vertikal putih ya. Lalu gambarnya kasar seperti garis-garis buku. Jadi ini sudah tertonggok 3 hari. Panelnya di sini saya biarkan aja sih. Nggak lagi saya pegang kemarin karena ada pekerjaan yang lain ya. Ngapain buang-buang waktu juga di sini terus menerus. Kalau tidak berhasil dikerjain ya setengah harian. Jadi ini sudah konfirmasi sama yang punya TV bahwasanya semalam kemarin itu saya sampaikan kalau TV-nya nggak berhasil diperbaiki 1 hari. Jadi mungkin nanti beberapa hari lah baru bisa beres, itu pun belum tentu. Jadi yang punya TV sudah ACC, oke lah biarkan TV-nya di sana Pak. Jadi di hari pertama, setengah hari pertama itu memang saya nggak ada pekerjaan yang lain, jadi saya fokus memperbaikinya. Jadi saya fokus memperbaiki panel ini setengah hari ya, mulai dari jam 10 pagi-pagi sampai jam 1. Saya awal mulanya ini melakukan pemotongan jalur seperti biasa. Seperti halnya yang rusak gambar double, bergetar, berbayang biasanya, yaitu kita melakukan pemotongan jalur row ya. Row kanan atau row kiri ya. Jadi awal mulanya kemarin itu saya potong sebelah kiri jalur row-nya. Ya. Setelah saya potong sebelah kiri, lalu saya nyalakan, malah ngeblank, gambarnya nggak keluar sama sekali. Keluar hanya berkabut warna hijau. Namun gambarnya tidak muncul. Cuma kabut hijau seperti itu aja lah, seperti hijau sarung ya, seperti itulah dia. Setelah saya potong sebelah kiri. Lantaran tidak berhasil dipotong sebelah kiri, lalu saya sambung ulang jalur row-nya. Sambung semua. Lalu saya nyalakan kembali TV-nya, gambarnya muncul kembali seperti awal. Yaitu berkabut, bergaris-garis vertikal dan gambarnya rada-rada kasar ya, seperti garis-garis halus. Pokoknya seperti kasar lah, seperti itu tampilannya. Lalu saya potong sebelah kanan, jalur row-nya sebelah kanan saya potong lagi. Lalu saya nyalakan, gambarnya tetap sama, masih tetap seperti awal kemarin, berkabut putih kehijau-hijauan, lama-lama nanti dia membingkai di sini. Setiap sudutnya membingkai, seperti itulah dia. Jadi pemotongan jalur kanan kiri nggak berhasil sama sekali. Lalu saya nggak menyerah, lantaran dipotong semua nggak berhasil, jadi saya coba sambung satu per satu jalurnya. Sambung jalurnya, lalu saya nyalakan. Karena tidak ada perubahan lagi, saya sambung lagi yang sudah dipotong satu per satu. Bongkar pasang, hidupkan lagi. Nggak ada perubahan, sambung lagi, potong lagi satu jalur, nyalakan lagi. Nggak ada perubahan, sambung lagi, potong lagi yang sebelahnya, nyalakan lagi. Tidak ada perubahan juga. Akhirnya sudah saya biarkan, nggak lagi saya pegang. Karena sudah setengah harian ya, potong, bongkar pasang, nggak ada perubahan. Jadi udah saya tinggal kemarin. Di hari pertama itu mulai dari jam 1 siang ya sampai ke sore saya kerjain yang lain. Baru di hari kedua juga tidak saya pegang. Hari ketiga baru saya pegang ulang lantaran ada waktu kosong. Di hari ketiga karena bongkar pasang jalur juga nggak mempan, di hari ketiganya saya coba masuk ke trip kedua, yaitu membuka TH1. Pokoknya di tikonnya ini teman-teman perhatikan aja di sini. Di sini ada bacaan TH1, ada di sini resistor. Ini kamera saya lagi ngeblur ini, lagi hang.
mungkin karena kemarin terjatuh kameranya. Ya mudah-mudahan aja dengan penjelasan ini nanti bisa teman-teman serap apa yang saya sampaikan ini ya. Jadi TH satunya di sini resistor, bacaan TH1 itu saya buang, saya cabut untuk menaikkan tegangan PGL. Jadi setelah TH1 dibuka, biasanya tegangan PGL P-off di sini naik jadi 24 volt. Nah, jadi setelah TH1 saya cabut, lalu saya nyalakan kembali TV-nya. Ya, tetap seperti itu juga, tetap zong. Nggak ada perubahan tampilan sama sekali, seperti itu juga. Nah, jadi trik potong jalur, buka TH1, nggak mempan. Dipotong satu-satu jalurnya kanan kiri, bergantian juga, tetap sama. Sama sekali tidak ada perubahan ya. Lalu saya biarkan lagi udah di hari ketiga ya. Baru ini hari keempat saya kerjakan ulang. Pas lagi memang saya belum ada kerjaan yang lain, jadi saya pegang lagi dengan eksperimen pengerjaannya dengan cara lain. Mudah-mudahan nanti eksperimen ini nanti bisa membantu teman-teman ya. Mana tahu nanti dapatin kasus seperti ini. Yang penting jangan lupa subscribe-nya dulu dan nyalakan juga tombol loncengnya. Saya akan buatkan skemanya, potongan jalurnya open, yang mana aja jalurnya yang kita open ya. Ya oke, ini dia skemanya yang saya gunakan terakhir. Selain dari ini, hasilnya semuanya nihil, jong, malah lebih parah. Nah, jadi ini sengaja saya buat seperti ini supaya nanti teman-teman lebih gampang mempraktekkannya sendiri ya. Nah, jadi ini jalur row kanan ya, ini jalur row kiri. Jadi kalau nanti jalur row-nya ini teman-teman zoom menggunakan kaca pembesar atau mikroskop, ini row kanan ya, ini row kiri. Jalur-jalur kecilnya ini maka nanti dia akan terlihat seperti ini jalurnya. Nah, jadi dia 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 ya. Lalu kalau di sini 1 1 1 1 2 2 1 2 1. Nah, jadi pemotongannya wajib disilang. Nggak bisa sekaligus semua dipotong habis, dia hasilnya nihil, tidak ada sama sekali, malah lebih parah. Nah, jadi yang dipotong jalurnya yang sebelah kanan mulai dari sini sampai ujung babat habis dicut potong. Ini sengaja saya buatkan bacaannya di sini. T1, T2, PST, ya STP masing-masing jalurnya ini. Nah, lalu yang ini juga dipotong, disilang. Jadi 1 2 3 ini jangan dipotong. Kalau ini dipotong dia gambarnya kasar parah. Garis-garis bukunya agak renggang. Kalau ini kepotong nih. Nah, jadi ini jangan dipotong. Cukup yang ini dipotong nih, satu jalur. Yang dua ini jangan, nggak perlu dipotong kalau yang ini. Nah, itu yang jalur kanan ya. Lalu yang kirinya di sini wajib dipotong satu ini. Kalau ini nggak dipotong dia nihil, masih berkabut parah. Cut, potong jalurnya yang ini. Yang sebelah kiri. Lalu untuk TH1 tetap dibuka. Jadi resistor TH1-nya itu dicopot. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini dia letaknya. Nih.
TH1. Ini masih ngeblur kamera saya di sini. TH1 ada bacaannya. Jadi dicopot TH1-nya. Kalau TH1-nya nggak dibuang, dia masih berkabut parah, bergaris-garis putih vertikal dan berbingkai ya. Nah, jadi cuma inilah triknya. Eksperimen yang terakhir saya gunakan. Selain dari ini semuanya sudah saya gunakan trik, nggak ada yang berhasil. Baik yang CKP1 dan CKPB1 nya saya jumper ke PGL, POP, hasilnya tetap nihil, sama saja. CKP 2 nya dan CKPB 2 nya juga saya pasang resistor ya, 3 kilo 2K7 juga hasilnya nihil, jadi nggak ada yang bisa berhasil kecuali yang ini. Nah, mudah-mudahan saja bisa bermanfaat nanti bagi teman-teman yang mendapati kasus yang sama. Merek apa juga, yang penting panelnya seperti ini ya, karena panel-panel seperti ini banyak digunakan juga di TV Polytron ya, Toshiba umumnya menggunakan Tikon seperti ini. Jadi bisa teman-teman zoom skemanya. Jadi sekarang kita akan coba nyalakan TV-nya dengan eksperimen seperti ini ya. Saya akan nyalakan TV-nya setelah 4 hari pengerjaan. Nah, tuh. Saya akan pindahkan channelnya, channel set top box-nya. Dia sudah tidak berkabut-kabut ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.